Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih menikmati dan merasakan nikmat Allah yang luar biasa. Maka sewajarnya, seharusnya dan sepantasnya lah kita senantiasa mengucapkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, karunia dan maunah yang tak terhingga, dengan senantiasa bersama membacakan alhamdulillah. Salawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga disampaikan kepada kekasih Allah, junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang, kemudian mensyiarkan, mendakwahkan Islam tanpa mengenal lelah letih. Semuanya tak lain dan tak bukan untuk rasa cintanya kepada kita umatnya dan dalam rangka menyampaikan risalah Allah. Bapak-bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita kapetang, kita bicara soal hari Asyura. Jadi di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 itu bercerita tentang bulan, nama-nama bulan atau jumlah bulan dalam satu tahun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyum. Jadi disebutkan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun dicatatkan di dalam Lauh Mahfuz itu adalah 12, ada sabaleh bulan. Jadi 12 syahran indallah. Jadi dulu sebelum awak mengenal, katakanlah bulan Januari, Februari, Maret. Jadi di dalam kitab Allah, di dalam Lauh Mahfuz sudah disebutkan ada 2 baleh bulan dalam hitungan tahun. Artinya bahwa sudah ada permulaan terkait dengan hitung-hitungan itu. Jadilah dikenal istilah 2 baleh. Berarti kanlah ada hitung-hitungan. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, di dalam kitab di Lauh Mahfuz itu sudah disebutkan 2 baleh bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam 2 baleh itu ada ampek bulan yang dimasukkan kategori mulia, terhormat, hurum. Salah satunya adalah bulan Muharram. Ada disebut dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Salah satunya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram bagi kita umat Islam ada 2 momentum ketika mendengar kata-kata Muharram. Yang pertama adalah bahwa 1 Muharram itu disebut dengan tahun baru Hijriah. Berarti
ada spirit cerita heroik terkait dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ada semacam kegembiraan, euforia dengan momentum hijrah 1 Muharram. Lalu kemudian di dalam bulan Muharram ada 10 Muharram disebut dengan Ashura. Jadi Yaum Ashura 10 Muharram itu memang ada terkait dengan ibadah. Di dalam ibadah itu juga memang ada semacam apresiasi atau bentuk rasa syukur atas keberhasilan tokoh-tokoh pada saat itu. Kalau soal puasa Ashura 10 Muharram itu ketika Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Abbas, jadi dikatakan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ceritaku adalah cerita dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika Rasulullah itu datang ke Madinah. Datang Nabi ke Madinah. Lalu kemudian wajadahum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah, ketika Nabi datang ke Madinah, wajadahum yasumuna yauman yakni Ashura. Nabi menemukan orang-orang Madinah itu mereka berpuasa. Puasanya namanya puasa Ashura. Mereka mengatakan fa innahu yaumun azim, bahwa hari Ashura itu adalah hari yang besar, hari yang luar biasa, hari yang suci, hari yang mulia. Kenapa mereka katakan bahwa Ashura itu adalah hari mulia? Huwa yaumun najallahu fihi Musa wa aghraka ala Fir'aun. Pada hari Ashura Allah melepaskan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat Nabi Musa baswa eko lah berada pada titik keputusasaan dalam tanda kutip, ndak boleh jalan, mentok, lari dikejar de Fir'aun dengan bala tentaranya, Nabi Musa dengan umatnya Bani Israel, Fir'aun dengan perlengkapan persenjataan dan pasukan yang terlatih, lari, lalu kemudian mentok. Tak kamu lari kalau balik ke belakang lari kapuang deh raja Fir'aun do tentara-tentara di mungkuan anado laut. Pada saat itulah lalu kemudian ada perintah dengan isyarat tongkat, lalu kemudian diarahkan kepada laut, dibalah laut. Logika normal manusia, tungke itu digunakan untuk menahan kekuatan awak dalam berjalan. Lalu kemudian tongke diarahkan ke laut. Laut itu kan air. Kalau bahasa orang Minang, ko air ko bala lah air ko tuanyu masarang Kambaraja itu tuh diumpamuan muki ada air. Balo kau di onyo lo dibalah lo lawi ko ba kira kok roti gitu balah bisa. Kok raga-raga gitu balah bisa. Lawi sawa lawi banyak nak berbentuk bahan nak bahan baku do nak karir. Barang cair. Balo kok bisa
pada saat itulah keajaiban, mukjizat yang Allah perlihatkan. Itu makanya orang Yahudi itu, dia merasakan bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang aneh, dahsyat. Tidak masuk dalam logika berpikir manusia, tidak tembus dan tidak pernah terjadi. Benda cair, barang cair, lalu kemudian disebut dibalah. Kalau cukup cemangko dibalah misalnya, cemangko dibalah, kue dibalah, kuaye dibalah, lawi dibalah. Tapi itulah pada saat tidak ada lagi apalah nama itu alternatif, datang isyarat itu dibalahnya terjadi. Maka ada beberapa makna barangkali ketika awak berada pada titik keputusasaan, rasa lamento awak, tidak ada rasanya jalan keluar, tidak ada lagi alternatif. Jangan pernah cepat putus asa. Kadang-kadang energi awak ketika lamento tu ada energi yang kuat. Ketika ada orang dikajar orang, pada lari lembek. Ketika dikajar orang tu kancang lo lari sudah. Ada energi adrenalin di luar alam di luar kenormalan itu. Nah, makanya dibalah lawi itu berhenti basi bak lawi kan. Jadi balah kira-kira lawak perusahaan itu dia. Tidak bisa tembus ke sebarang tu. Karena Nabi Musa dan pasuk dan jamaahnya dan umatnya kaum Bani Israel lewat. Mencaliak Nabi Musa lewat di tengah lawi yang nyobalah, tentu masuk ke bawah dasar itu. Dicaliak semua lawi. Itu tak akuarium tu babatil untuk tu lah itu. Tak akuarium, tak disiwut, disiwut tu buat sibak. Baiklah kira nak do ke basah becek-becek gaya tu ni. Dilewati jalur yang dibalah tu tadi sampai ke Subarang. Firaun tu di belakang mencalik takatu takajui. Anu kajar sinan. Nabi Musa sampai ke Subarang. Nadinya masih di tengah-tengah. Lapihlah Nabi Musa. Mengko dikatakan Allah di dalam hadis tu najallah yaumun najallahu fihi Musa. Jadi pada saat itu lapih kau makasih lah sampai ke Subarang Nabi Musa wa aghraka ala Firaun. Sementara Firaun dan bala tentaranya tenggelam tu anyui lagi. Anyui. Jadi itu adalah hari yang dianggap hari yang istimewa, hari yang besar, hari yang bersejarah. Maka pasama Musa syukran lillah. Nabi Musa semacam rasa syukur atas nikmat mukjizat yang Allah berikan itu, maka orang Yahudi pun melanjutkan tradisi puasa dari Nabi Musa tersebut sebagai bentuk mengenang sejarah terlepasnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan ana aula bihi. Aku yang lebih aula bi Musa. Kata Nabi, ambuku adalah penyempurna ajaran para nabi dan para rasul Allah. Akulah yang lebih berhak dengannya Musa. Pasama wa amara bisyamihi. Maka Nabi Muhammad berpuasa di hari Asyura, lalu kemudian memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Lalu memang berangkat dari hadis Ibnu Abbas tersebut tu dalam kitab Bukhari itu memang ada semacam anggapan, ada semacam asumsi. Oh, berarti puasa Asyura kau namanya kau plagiat atau mengadopsi, mengambil atau mengadaptasi kebiasaan puasa dari orang Yahudi. Aku ndak orisinil kodo, ndak asli kodo. Kan ada lo semacam anggapan atau semacam pertanyaan terkait dengan puasa di hari Asyura. Itu terjawab dengan
hadis dari Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa anna Quraisy, jadi ada orang Quraisy, anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah, bahwa orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad hijrah, sebelum Nabi Muhammad sampai ke Madinah, pada saat Nabi Muhammad di Makkah, Nabi Muhammad pun mencari orang Quraisy di zaman jahiliyah, mereka juga berpuasa, puasa Asyura. Dari mana tradisinya? Dari mana urutannya itu? Ternyata tradisi puasa Asyura itu dilakukan oleh orang Quraisy di Makkah itu karena merujuk kepada tradisi dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ada dua tradisi kebiasaan dari Nabi Ibrahim, di samping haji, warisan dari ajaran Nabi Ibrahim, termasuk puasa Asyura, itu pun adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Maka klaim dari orang Yahudi seolah-olah bahwa puasa Asyura itu adalah milik mereka terbantah sudah, bahwa orang Quraisy di masa jahiliyah mereka juga berpuasa Asyura. Kalau waktu telusuri sejarah, meskipun di dalam beberapa kutipan, kalau hadis tadi kan memang disebutkan orang Yahudi itu mereka mengatakan itu adalah hari di mana Nabi Musa dilepaskan dari kejaran Firaun. Tapi juga disebutkan bahwa di hari Asyura Nabi Ibrahim itu terlepas dari bakaran Raja Namrud. Itu bahwasanya orang Quraisy juga melakukan puasa. Dan Nabi Muhammad SAW pun berpuasa di hari Asyura ketika di Makkah sebelum difardukannya puasa Ramadan. Artinya adalah bahwa sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, selobok orang Yahudi yang puasa Asyura di Makkah, Nabi pun sudah puasa Asyura sampai difardukan Ramadan. Jadi dikatakan oleh Nabi, man syaa falyasumhu, sianan berhendak puasa silahkan. Waman aftara, siapa yang waman syaa aftara, sianan berhendak Allah berbuka silahkan. Kau puasa jadi, tidak puasa jadi juga. Lalu kemudian bahwa di hari Asyura itu orang Quraisy itu biasanya adalah menutup Ka'bah di hari Asyura aja. Jadi ada berarti dianggap hari istimewa. Ada beberapa tradisi-tradisi yang dilakukan di hari Asyura. Maka lanjutan dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika hina Shoma Asyura, ketika Nabi Muhammad itu puasa Asyura, lalu ditanya dek mereka berdua, Ibnu Abbas Abbas Abdullah dan anaknya nama Abdullah bin Abbas. Kemudian Abbas alhamdulillah sempat sholat di Masjid Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu menanyaan bahwasanya, ya Rasulullah, fa innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, pada hari Asyura itu kan dimuliakan atau dirayakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dikatakan semacam konfirmasi dari Ibnu Abbas dan ayahnya bahwasanya mereka membesarkan hari hari Asyura oleh Yahudi dan Nasrani. Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbil sumnal yauma tasya, ketika datang tahun depan hendaknya puasa di hari yang ke-9. Jadi kenapa kalau orang kita justru di Muharram itu
kan mulia Mm-mm. tapi justru di awal enggak gitu. Banyak. Misalnya kalau menikah hitung hari tuh Bu. Soal itu ya. Atau enggak boleh ya kan. Marah udah ada ibu. Jadi ambo mencoba yo pertanyaanku saja ambo menjadi santri itulah ada pertanyaan. Pertanyaan ke guru, ada dalam hadis ittaqu fitnatal muslim. Hati-hatilah kamu firasatal muslim. Firasatal mukmin. Jadi orang awakko kan mencari contoh kanan sudah mencari tuah kanan manang. Merujuk ke beberapa kejadian. Takkah kejadian sepertinya di hari Asyura justru adalah kejadian-kejadian bagus, kejadian luar biasa, sejarah-sejarahnya gitu kan. Sementara dalam perjalanan praktek kehidupan mungkin ada orang tua waktu kecenderungan apa nama tuh ilmu cocoklogi lah. Cocoklogi. Ada semacam kocok seno patangan ulo mah tadi lo patangan ulo mah eko kan komunikasi ko tersampaikan seolah-olah ini nak dogen silakan saja cuma kan cuma kan orang awak kok memilih berhati-hati. Oh iya lo mah biarlah main indah aja wak aja. Biarlah kalau mau penasaran coba lah kau yo. Kan istilah nomor 3 balik itu kan kasihan. Itu dalam teori psikologi ketika ada sebuah pernyataan klaim tertentu itu kan berdampak ke psikologis. Sehingga jo angko-angko jadi korban itu dianggap angko sial je kan. Udah pe nomor 3 balik, kola sial bana wande wa acar we kale. Mangko orang partai politik tu gaya ketika membiak nomor lot tu jangan sampai dapat lu angko sial. Karena memang ada lo pendekatan ilmu bagi orang lain dihitung-hitung. Berarti angka ko ada bahkan kan ada negara tertentu angka tertentu kayak ada di hotel tu ada lift angko ampe na do tu. Bang kompe na do misalnya di sesuatu dalam pikiran mereka itu adalah sesuatu yang bawa sial atau ba'a. Ada hotel 1 2 3 5 nih. Jangan pikir ada lampe. Itu contoh-contoh lah. Makanya makanya ndak ada istilahnya larangan untuk melakukan itu. Jadi kalau orang penepik itu sirik lokum itu. Ya iyalah. Kalau seandainya mempercayakan bahwa itu dikaitkannya adalah ketetapan Tuhan, itulah mendului Tuhan yang betul. Tapi kalau memilih berhati-hati, nah do buang sirik kan. Hati-hatinya koi balik canda awak lai kan terkatunya tu. Waspada man bahasa awak ko mendua dalam artian kan ada hari-hari tertentu dalam firasatnya kalau feelingnya tidak nyaman ya silakan menghindarinya gitu. Ada orang yang tuh kalau berjalan jangan di tanggal 3 boleh. Kalau ajaknya jalan tuh tanggal berapa di tanggal ya baik. Ya makanya kalau awak sebutkan oko kan ambigu namanya kok kan dianggap kan mendua. Dengan aku kan penjelasannya beliau. Penjelasannya adalah bahwa tidak ada pernyataan yang menyatakan larangan untuk melakukan pesta atau apapun di bulan Muharram itu. Clear ya? Lalu kenapa ada praktek-praktek masyarakat ketakutan untuk menghindari itu? Setelah dilakukan konfirmasi, kecenderungan mereka itu mencari contoh kanan sudah. Ado nampak denyo takatu kan memilih inyo untuk meninggalkan. Kalau bahasa hadis Nabi, tinggalkan apa yang kamu ragui. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kau ragu awak, kau khawatir awak, kau camai tinggalkan. Iya, artinya kan bukan meyakini tetapi orang menghindari jalan yang seperti itu karena memang ada ittaqu firasatal mukmin.
Nggak ada beda-beda tipis itu tuh. Tergantung balik dari awalnya tuh. Kan hukum dasarnya tadi kan jalan. Hukum dasarnya adalah tidak ada larangan atau pembedaan terkait dengan bulan itu tadi. Clear kan? Kan jalan hukum dasarnya tuh. Bahwa kemudian ada orang yang memilih untuk berhati-hati terhadap hari tertentu, itu bukan langsung diklaim itu syirik. Karena awak kau melakukan sesuatu itu kan ada semacam feel perasaan nyaman dan segala macamnya. Agak mendua aja, tiap bukan awak menduakan Tuhan gitu. Agak anu aja saya. Tapi sudah tertanam dengan angka 13 celaka 13. Jadi dalam pikiran awak ada tertanam juga soal itu celaka. Jadi gitu. Jadi mangkonyo lah kalau seandainya awak manduduan hukum, tentu kan diduduan hukum dasar. Hukum dasar lah clear nak tadi. Kalau rekecan. Nah, ada masalah hari, masalah iko dan segala macamnya. Nah, ada perbedaan. Bahasa orang kampungku kan contohnya ada namanya bulan carai deh. Buku kalau bulan carai kok aja nikah bacarai beko. Itu kan istilah orang tua. Mangkoe ambo mau tanya na tuh, batu buya. Ada hadis Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati terhadap firasat orang mukmin. Mangko buya-buya tu ketika ada nambah tanya kayaknya tentu mencari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu dijadikan sebagai pertimbangan. Bahasa orang wae pengalaman itu dijadikan pelajaran, dijadikan pertimbangan. Clear kan? Hukum dasarnya jalan bahwa kemudian ketika awak menetapkan suatu perencanaan tentu awak pertimbangkan review pengalaman sebelumnya. Kalau ada keraguan, tidak nyaman dah tinggalkan. Kalau awak pede yakin tidak ada tu silahkan. Kan ada loh larangan nak boleh tu loh. Tidak ada larangan menyatakan tidak boleh. Itu kan dia ada pikiran tadi tu. Jangan ada itu, Kalau ambo mengecian tadi, kalau itu kan pilihan awak ambo mengucapkan orang-orang itu berpikiran karena berangkat dari seperti itu. Jangan awak mengecian ada orang itu salah. Kalau seandainya awak yakin ya udah nak parah lu itu loh komentari loh. Udah yakin, ambo nak percaya itu loh. Oke, lanjutkan. Tapi kalau bagi yang lain masih istilahnya memilih berhati-hati, ndak lo bisa awak manuan dong. Istilahnya memberikan jas terhadap apa pertimbangan mereka bahwa mereka memilih menghindar kan ada masalah jalannya dua ada jalan ke suwo jalan ke sampiang silahkan nah ada nikah jangan salah tetap ada orang menikah muharam sama aja ada nikah muharam ngalang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, lah, iko kan kepentingan orang tua lah ulama Arab. Jadi orang itu kan punya pilihan memilih yang terbaik. Orang memilih yang terbaik, mencari contoh pengalaman kok agak terjadi semacam kecocokan. Tadi kan mau itu kan cocok logi. Ya makanya kecambo dalam teori psikologi itu tindakan awak itu memang tergantung kepada persepsi. Karena persepsi terbangun seperti itu, memilih untuk berhati-hati, ya udah mereka menghindar dari itu. Nah larangan kan ada doh. Larangan kan ada tapi iya tapi nya memilih untuk tidak menikah di bulan Muharram tuh kamangawak. Ini ada yang adalah di bulan Sudarayo. Nah, itu Sudarayo wajib. Nah, itu sehingga antrian apa ya. Jadi bagi orang pebisnis, aku masa-masa sepi go aja. Itu baalol lain. Masa orang berkonsentrasi lah jangan lain gitu.
Lah, itu duduk hukumnya lah. Duduk hukumnya seperti itu. Jangan sampai dicoret longko 3 balik tu, payah kan nemu itu mah. Lah, kamu kajian dari itu dah. Jadi yang membedakannya amaliyah puasa awak dengan Yahudi itu adalah ditambahkan dengan Tasu'a 9 Muharram. Jadi jangan ada asumsi bahwa puasa Asyura itu adalah maniru Yahudi, itu tidak benar. Nabi berpuasa itu semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada kesamaan, iya, orang Yahudi dan Nasrani membesarkan hari Asyura tersebut. Nah, itu beberapa poin sebenarnya memang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Asyura itu adalah sebuah pembelajaran tentang di balik ada tekanan-tekanan, ada semacam ujian-ujian itu, ada kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan. Nah, jadi bagi awak yang di bulan Muharram 10 Asyura puasa di bulan haram itu, bulan Muharram itu kan disebut dengan bulan Allah. Itu diberikan pahalanya tuh diampuni dosonya setahun yang lampau. Kemudian tuntang dosa awak berikutnya diampuni oleh Allah Ta'ala dengan awak keistimewaan dari puasa Asyura. Itulah hari jam 6 seperempat lah, seperempat. Nah, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Adalah pertanyaan masalah tadi dari lain. Demikian, Allahumma fiqh lam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.